Boleh. Jadi saya panggil Dennis aja nih. Iya, biar saya yang panggil Om sama Bapak. Jadi kan enak nih kita ngobrolnya. Siap. Kenapa nggak panggil papa aja sih? Waduh, Kan nanti juga dari papa kakak juga. Papa mertua. Ya nanti dong, masih lama itu mah. Iya nggak Om? Ya jangan lama-lama dong. Om juga kan pengen punya cucu. Hihihihi. Hayo lo, siap nggak? Iya, sabar. Oh iya Om, saya baru tahu kalau ternyata kita di sana sebenarnya tetanggaan. Berusaha mengalihkan pembicaraan. Hihihihi. Udah diem. Hihihihi. Dan saya juga baru tahu kalau itu rumah Om dan Caca. Dari dulu kayaknya kosong terus, nggak pernah tuh saya lihat ada orang. Iya, memang jarang juga Om tempati. Om kan juga sibuk keluar kota ngurusin bisnis sama papa kamu. Nggak tega juga kalau Caca Om tinggal sendirian di sana. Makanya nggak ada yang ngurus rumahnya. Kok aku bisa nggak kenal ya sama Caca? Padahal dari kecil aku suka main di situ dan nggak pernah lihat juga. Memang dari kecil setelah ibu Caca nggak ada, Caca suka Om titipin sama tantenya, adek Om, tapi nggak di situ, nggak jauh kok. Tapi setelah tantenya punya kesibukan, akhirnya Om bawa aja Caca kemanapun Om pergi. Om takut gak ada yang ngurusin Caca kalau Om tinggal sendiri di sana. Oh, pantes ketemunya malah di sini, jauh banget sampai di Sulawesi. Apa nggak sayang Om rumahnya di sana dikosongin terus? Seandainya saya tahu itu rumah Om, mungkin tiap hari saya sapu, saya bersihin. Ya itu kan setelah kakak tahu kalau itu rumah aku, pacar kakak. Kalau kita nggak kenal, mana mau kakak bersih-bersihin rumah orang. Ya itu kan seandainya, nimbrung aja lagian lu ah. Hihihihi. Om juga baru tahu kalau Dens anak Pak Bos. Pak Bos nggak pernah cerita soal kamu, makanya Om nggak kenal sama kamu. Kalau sama teman-teman kamu yang kemarin itu baru Om inget. Dulu masih kecil-kecil suka nyolong mangga depan rumah. Kaget Om sekarang udah pada gede. Binatang emang mereka, bikin malu gua aja. Jelek banget historinya. Kan mereka nyolong mangga juga gue yang nyuruh. Anu Om, aduh saya jadi nggak enak sama Om. Gak apa-apa, namanya juga masih anak-anak. Toh itu juga dulu. Hihihihi. Sempit banget dunia. Terus terang saja, Om senang kamu ada di sini. Rumah jadi terasa ramai, nggak kayak kemarin-kemarin. Om cuma tinggal berdua sama Caca. Sunyi sekali, nggak pernah Om cerita-cerita ngobrol kayak begini. Kalau begini kan enak, ada yang nemenin Om ngopi di luar. Ya masa ngopi aja minta ditemenin Om? Maksudnya ada teman ngobrol. Kalau sama Caca kan nggak bisa, suka ditinggal tidur kalau dia mah. Kak, aku tuh senang banget bisa kenal sama kakak. Hihihihi. Andai kakak tahu maksud dari ucapan papa, kalau sebenarnya papa tuh ingin kakak tinggal serumah sama kita, bukan sekedar jadi kekasih Caca, tapi jadi menantunya. Aku kasihan sama papa, dari dulu hidupnya sendirian, dan baru kali ini aku lihat papa bisa sebahagia ini. Makasih ya sayang, Caca akan tunggu kapanpun kakak siap. Doakan Caca mudah-mudahan bisa jadi yang terbaik buat kakak. Caca sayang sama kakak. Perasaan berubah mulu ini Gardu. Ya gimana, orang kita bangunnya di tanah orang, ya dibongkar. Emang siapa sih yang berani bongkar? Kurang ajar. Ya siapa lagi kalau bukan RT Jahanam. Apes amat kita punya RT kayak begitu. Awas aja kalau ketemu di tempat sepi. Gue blender tuh orang. Ya kan dari dulu tuh RT emang sentimen sama kita. Ayam tetangga hilang aja kita yang diincar, padahal kan kita nemu. Ya sama aja setan. Ya kan kita nggak sengaja, kita cuma nemu anak-anaknya. Emaknya ngikut, ya sekalian daripada nanti emaknya nyariin. Goblok banget sih lu Bim. Kenapa nggak lu bawa juga bapaknya? Biar komplit kandangnya juga sekalian. Udah. Lagian juga udah kita telan itu ayam bareng-bareng. Ngapain dibahas lagi? Malu-maluin aja. Ya kan lu juga yang rencanain setan. Kita mah ngikut. Iya ya udah. Lagian udah jadi tai itu ayam. Mau diapain lagi? Terus gimana itu Dance Bim? Udah ada WA belum? Mana? Nggak ada. Emang dia nggak ngontak lu lagi? Ya kalau ada ngapain gue nanyain lu sialan? Tahu goblok. Ya kan lu yang paling deket sama dia. Apaan? Kepeng lo bestinya. Untung aja tuh dua orang batangan semua. Kalau cewek cowok mah udah kawin mungkin. Gak usah aneh-aneh deh Luno. Dari tadi gue diem ya. Gak usah mulai peperangan. Gue lagi mager. Lagian bangun apa Peng? Lemes amat lu udah kayak mendoan. Orang mah ngomongin bisnis kek, kerjaan kek. Kan gue jadi semangat. Lu kira gak puyeng apa hidup nganggur terus? Salah satu kek ada yang ngajak gue kerja sama biar ada guna dikit ini hidup. Wewe. Gue kerja sama orang kayak lu. Kenapa gue gak minum obat nyamuk aja sekarang? Ending-endingnya sama. Anak tokek. Udah bangun lu. Sumpah gue liatnya.
Mabok pesawat gue, Cok. Meriang gue. Lagian biasa naik becak, ini naik pesawat. Kaget kan arwah lu? Pacingan lu. Beli gorengan di sana peng di perempatan. Pahit amat nongkrong gak ada cemilan. Ini pakai duit gue. Gak bara aja sono. Dibilangin lagi meriang. Ini ada duit lebihnya ya, Ge. Gasken. Beli berapa ini gorengan? Goceng, ceban, apa berapa? Banyak amat korupsi lu. Beli aja gocap sana. Lumayan lah itu ada sisanya. Martabak kek apa kek. Tahu lu, gorengan goceng dapat apaan, Peng? Cabenya aja nggak dapet itu sialan. Pada nafsuan amat, namanya juga orang nanya. Itu bukan nanya, itu kurang ajar namanya. Diem lu setan. Udah sedapatnya aja, keburu nutup pedagangnya. Ya udah, mana kunci motor lu? Nih. Buru, Peng. Iya. Tuh, inget gak dia disuruh beli apaan? Gue jadi takut nanti dia dibego-begoin sama orang. Gak bakal. Siapa juga yang mau bego-begoin dia? Dia sudah bego. Yah, tega lu sama temen sialan. Gitu-gitu juga punya banyak bakat terpendam, Ege. Bakat apaan? Yah, jangankan gue. Dia aja belum tentu tahu orang bakatnya kependem. Setan lu, no. Om, maaf nih Om, barangkali saya lancang bertanya, kenapa Om sama Caca nggak kembali aja ke Jakarta? Maksudnya lanjutin bisnisnya di sana aja. Caca juga bisa lanjutin kuliah di sana. Itu mah impian kami, Dens. Cuma kan ini udah kehendak Pak Bos dan memang saya ditugaskan di sini. Kalau saja saya boleh minta untuk ditempatkan di sana, mungkin udah dari dulu saya di sana. Dan memang ini udah tugas dari Pak Bos, jadi saya nggak bisa apa-apa. Tapi apa nggak bisa di backup dulu atau oper tugas sama yang lainnya Om? Kan banyak juga anggota yang lain. Mutasi kah atau relokasi atau gimana sih? Saya nggak paham bahasanya. Itu udah bener kok. Sebenarnya bisa saja. Itu semua tergantung kebijakan dari Pak Bos papa kamu. Hanya saja perlu ada pembahasan lebih lanjut untuk kedepannya. Karena ini menyangkut bisnis jangka panjang. Dan semuanya sudah diatur sama Pak Bos. Dan kami para anggota harus selalu siap sama kebijakan itu. Jadi gitu. Iya Pak Bos. Dens. Saya lupa. Ya udah, gini aja Om. Kalau Om kami tugaskan di Jakarta aja gimana? Maksudnya gimana, Dens? Kalau Om mau, biar kita bicarakan ini nanti. Kalau memang itu konsekuensinya, saya akan bantu Om buat dipindah tugaskan di sana aja. Beneran, Dens? Nanti saya yang bicara sama Papa. Cak, sayang. Tapi Dens, saya nggak berani bicara sama Pak Bos. Kalau dia nggak ngizinin bagaimana? Gampang itu mah Om. Itu biar jadi urusan saya. Kalau dia berani nggak ngizinin, saya coret dia dari kartu keluarga. Terima kasih, Dens. Terima kasih. Kak, makasih ya Kak. Makasih Kak. Iya, Caca lanjutin kuliah di sana aja ya, bareng kakak. Biar nanti kakak yang jagain Caca. Om, izinin saya ya Om. Pasti, saya izinkan Dens. Om percaya sama kamu. Makasih ya Om. Oh, saya yang harusnya berterima kasih sama kamu Dens. Karena kamu, akhirnya impian Caca untuk tetap tinggal di sana aja akhirnya benar-benar bisa kecapai. Dan saya juga bisa sedikit tenang karena ada kamu yang ikut jagain Caca. Jujur, itu impian saya juga, bisa selalu deket sama Caca Om. Ya udah, nanti lagi aja kita bahas ini. Barangkali Om atau Caca mau istirahat. Ya udah, kalau gitu Om masuk dulu ya, Cantika. Nanti kamu beresin kamar tamu buat Dens ya. Barangkali beliau mau istirahat. Oh, nggak usah Om. Nggak apa-apa, biar saya tidur di sini aja. Loh, jangan dong. Nggak apa-apa di dalam aja. Kamar banyak juga, masa tidur di luar? Aduh, saya nggak enak Om. Udah, Om percaya kok sama kamu. Toh ini rumah kamu juga, rumah dinas Om. Masa Om tega biarin kamu tidur di luar? Ya udah, awas nanti kalau sampai tidur di luar, Om seret sekalian nanti ke tengah jalan. Waduh. Papa ih. Bercanda. Ya udah, Om masuk dulu Dens. Oh iya ya Om. Apa? Sayang, makasih ya. Makasih banget. Selain itu impian Caca, akhirnya kita nggak akan jauh lagi. Caca nggak tahu mau bilang apa sama kakak. Pengorbanan kakak buat Caca nggak bisa dibayar dengan kata-kata. Udah Gi, nggak usah lebay. Aku nggak lagi nurutin kemauan kamu. Apalagi berkorban buat berusaha mewujudkan mimpi kamu. Kalau itu niatku, justru aku salah. Aku hanya berjuang untuk cinta aku. Berusaha membahagiakan seseorang yang paling aku sayangi. Entah dengan cara apapun itu aku nggak peduli. Selagi aku mampu, aku akan usahakan gimana pun caranya orang yang aku perjuangkan bahagia bersamaku. Kamu, satu-satunya alasanku yang mampu menjadikanku selalu kuat. Orang yang selalu ada di saat aku lemah. Sayang, kalau nanti aku ajak kamu pulang, kamu mau ya? Iya, aku mau. Aku nggak bisa kalau harus jauh sama kakak. Kita perjuangin cinta kita sama-sama. Makasih ya sayang. Iya sayang, Caca yang makasih sama kakak. Caca sayang banget sama kakak.
Untuk terakhir kalinya Tuhan, semoga Engkau tidak lagi mengujiku dengan cinta yang tidak menjadikanku tujuannya. Setelah ini, jangan jatuhkan hatiku lagi pada ciptaanmu yang bukan takdirku, karena patah lalu sembuh sendiri bukan episode yang baik untuk diulang. Bentar ya kak, aku masuk dulu. Kakak jangan kemana-mana. Iya. Loh, nomor siapa ini? Ya, halo? Dens, Loh, Papa. Iya, kenapa, Pak? pulang nak. Mama kamu sakit. Dia kangen sama kamu. Mama. Di bawah langit yang mulai membiru, kau genggam erat kedua tanganku. Ada kata yang sulit ku ucapkan, tapi harus ku tinggalkan dulu. Meski langkahku pergi jauh, bukan berarti hatiku menjauh. Aku janji aku akan kembali, walau waktu tak pernah pasti. Simpan rindu itu di dalam hati, sampai suatu hari ku berdiri di depanmu lagi. Aku janji aku akan kembali. Dens, anakku, akhirnya kamu pulang nak. Mama khawatir sama kamu. Iya, ini Den sudah pulang, Mah. Gimana keadaan kamu sayang? Mama khawatir sama kamu. Dens baik-baik aja, Mah. Gimana keadaan Mama? Mama udah gak apa-apa nak. Mama senang kamu akhirnya pulang. Kamu baik-baik aja kan nak? Kamu pulang sama siapa? Mana Dela? Ku simpan semua cerita yang dulu, agar tak hilang di telan waktu. Meski jarak memisahkan, cintamu Ini siapa nak? Mah, kenalin. Namanya Caca. Dia calon mantu Mama. aku janji aku akan kembali. Assalamualaikum tante, saya Caca. Waalaikumsalam. Oh iya sayang. Ya Allah, kamu cantik banget sayang. Nah, ini yang kamu maksud. Aduh, mirip banget kayak mama waktu muda cantiknya. Ya beda jauh dong mah. Kamu kan waktu mudanya demek. Bisa diem gak pak? Iya mah. Silakan dilanjut. Sini sayang, duduk sama tante. Oh iya tante, nggak apa-apa saya di sini aja. Gak apa-apa sayang, sini. Cak, temani mamaku dulu ya di sini. Kakak ke depan dulu sebentar. Iya ya kak. Loh, kamu kesambet apa nak? Tumben-tumbenan meluk papa. Dens kangen sama Papa. Ya sama papa juga. Udah 1 bulan papa nggak makan di sini. Karena mikirin aku, Pak. Dia dimasakin sama mama kamu. Tak peduli berapa lama ku pergi, kau tetap rumahku yang sejati. Hihihihi. Iya tante, gimana keadaan tante sekarang? Tante udah mendingan sayang. Tante seneng Dens udah pulang.
Udah sebulan lebih dia nggak ada kabar. Tante tuh khawatir sama dia. Dia tuh anaknya kekeh sama kayak bapaknya. Kalau ada maunya susah dinasehatin. Oh iya sayang, Caca kok bisa kenal sama Dens anak tante? Kenal dari mana? Panjang ceritanya tante. Caca bingung mau mulai dari mana. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, sebentar ya sayang. Kamu capek ya? Tante ambilin minum dulu ya. Nggak usah tante. Caca udah minum tadi di jalan sama Kak Dens. Caca nggak mau repotin tante. Tante kan lagi nggak enak badan. Loh, nggak apa-apa dong sayang. Nggak usah sungkan di sini mah. Anggap aja tante ini mama kamu. Kamu kenapa sayang? Kok kamu nangis? Nggak apa-apa tante. Ada apa sayang? Mah, udah. Caca, maafin mama aku ya. Mamaku nggak tahu. Iya kak, Caca nggak apa-apa. Kenapa sih nak? Mah, maaf ya Ca. Sebenarnya mama Caca itu udah nggak ada semenjak Caca kecil. Dia suka sedih kalau keinget mamahnya. Ya Allah, sayang. Sini sayang, maafin tante sayang. Tante nggak tahu. Kamu yang sabar ya sayang. Iya tante. Maafin Caca juga tante. Jujur, lihat tante Caca jadi keinget sama mama. Suara tante sama mama Caca. Sayang, Caca boleh kok anggap tante ini mama Caca. Kalau Caca kangen sama mama, Caca boleh kok peluk-peluk tante. Caca jangan sedih lagi ya. Iya, makasih tante. Iya sayang, jujur saja. Tante tuh seneng banget sama Caca. Caca juga anaknya polos, cantik, tutuk sama tante. Ya udah, sebentar Tante ambilin cemilan dulu ya buat Caca. Caca jangan kemana-mana. Tante, saya jadi ngerepotin. Enggak kok sayang, sebentar ya. Iya tante, makasih banyak. Iya ya sayang, nggak apa-apa. Capek ya? Caca mau istirahat. Nggak apa-apa istirahat di kamar kakak aja. Nanti besok aja kakak bantu beresin rumah Caca di sana. Biar nanti kalau papa kamu udah tiba, semuanya udah beres. Gak apa-apa, nanti aja. Caca malu, gak enak juga, takut ngerepotin. Udah, nggak usah sungkan. Nggak apa-apa kalau Caca mau istirahat. Nanti aja kak. Bener. Iya. Sayang, maafin kakak ya. Udah ngerepotin kamu. Kakak nggak tahu kalau kejadiannya bakal begini. Bela-belain nemenin kakak pulang. Aku jadi nggak enak. Iya, udah jangan ngomong itu terus. Tante Caca juga udah janji sama kakak. Makasih ya. Iya. Kak, Iya. Caca malu. Caca nggak enak sama tante, sama papa kakak juga. Gemeter badan Caca, bingung mau ngomong apa. Caca grogi kak. Ya, lebay amat deh. Ih, beneran. Kakak jangan kemana-mana ya. Temenin Caca di sini. Hihihi. Ya? Iya. Udah biasa aja. Namanya juga baru kenal. Kalau udah dibiasain juga bakalan akrab. Mereka juga baik kok. Kayak ke siapa aja. Malu. Udah. Ini sayang dimakan dulu, gak usah sungkan di sini mah. Anggap aja ini rumah Caca sendiri. Iya tante, makasih banyak. Aduh, maaf udah ngerepotin. Enggak apa-apa. Ayo sayang dimakan. Iya tante. Mah, saya keluar dulu sebentar ya. Loh. Awas ya, aku dikerjain. Aduh, aku malu tahu. Tega amat. Mau kemana kamu, Dens? Ada tamu kok ditinggal-tinggal? Tahu, kebiasaan. Udah, sebentar doang. Mau panasin motor di depan. Udah lama gak lihat motor kesayangan. Dah. Pak, udah belum? Iya, bentar lagi mah. Lihatlah nak, betapa kesiksanya papamu ini mendapatkan ratu biawak yang kamu sebut bunda itu. Lain kali bawain juga papa janda satu kek yang seger, masa bawa satu doang? Papa juga mau lah. Ngomong apaan, Pak? Loh. Anu mah ini, aduh, anu Apa? sabun mah sabun. Kalau minum sabun seger kali ya. Alasan. Ya udah diminum biar seger. Loh, tamat dong mah. Awas ya kalau ngomong begitu lagi. Itu maksudnya apaan tuh ratu biawak? Itu mah, aduh, ada biawak tadi terbang. Malah ada biawak terbang, Pak. Alasan aja. Udah buruan, itu ada calon mantu. Hormatin apa, Pak? Iya mah. Ntar mama yang nyuruh papa beres-beres dulu. Ya udah, kinalin dulu. Mama tunggu. Iya mah. Marah-marah mulu. Pusing punya peliharaan macan di rumah. Kaget saya bisa tiba-tiba gitu.
Aduh, iya sayang. Aduh, udah. Kamu tuh ya, udah dibilang jangan kemana-mana, malah ditinggal-tinggal. Udah tahu aku malu. Aduh. Iya. Udah sayang. Kenapa sih? Masih nanya kenapa? Iya, udah. Udah. Caca, sayang, sini nak. Tuh dipanggil tuh. Ya udah, yuk temenin Caca. Caca malu sendirian. Iya, nanti kakak masuk. Caca, sayang. Iya tante. Udah, yuk. Oh, iya. Meski langkahku pergi Hihihi tante, Om. Iya, Iya sayang. nak. Kamu kok mau sama dance? Kamu kelilipan apa nak? Hihihi. Tih, tega banget sama anak sendiri, Pak. Ya papa heran aja. Pacar kamu cantik. Kok mau sama modelan oli bekas kayak begitu? Cia kan, gini juga banyak yang ngantri, Pak, sembarangan. Hihihi. Jadi gini nak. Sayang, Sebentar dong mah. Papa lagi ngomong. iya ya pak. Jadi gitu Caca. Ayo silakan mah. Hihihi. simpan rindu itu di dalam hati sampai suatu hari ku berdiri di depanmu lagi. Aku janji aku akan kembali. Kadang malam terasa begitu sepi, suaramu tetap tinggal di sini. Ku simpan semua cerita yang dulu. Halo Tek. Iya, halo, Pak Pendit. Kenapa lu? Sehat Tek. Alhamdulillah, sehat, Pak. Kenapa lu? Hihihi. Anu Teh, bisa kesini sebentar nggak Teh ke rumah saya? Mau ngapain sih, ah? Kini Teh, saya mau lapor. Lapor apa sih lu? Ah, ganggu aja. Anu Teh, ada tamu di rumah saya. Ye, sombong amat lu. Ada tamu aja laporan ke gua. Aduh, anu Teh, maksud saya tamunya itu 1 kali 24 jam Teh. Oh, mau nginep. Ya udah, iya gue izinin. Gua males ke rumah lu. Gak pernah dikasih makan kalau ke situ. Loh, kok gitu? Lu niat gak sih jadi RT? Males gua, gak pernah digaji jadi RT. Kenapa nggak pensiun aja Teh? Udah tua, gantiin ke yang lain. Ya kalau ada yang mau gantiin gua juga udah dari bayi gua pensiun. Masih syukur gua masih mau. Hihihi, yaudah, gitu aja Teh. Iya. Lu udah makan Teh? Belum Pak Pendit. Hihihi, sama, saya juga belum. Wah, setan. Ada kali sekecup dua kecup mah gue tampol lu no sembarangan. Emangnya lu jadi intinya lu pada mau kagak bantuin gua besok? Iya udah besok aja dilihat kayak ke siapa aja lu. Nah tenang, rokok kopi gua yang tanggung. Iya iyalah, masa kita modal sendiri, lu yang butuh. Ya makanya, tapi inget ya, jangan pada ngegelatak di rumah orang. Gua yang malu, terutama lu Peng. Lu sebenarnya niat gak sih minta bantuan kita? Gue tanya. Kenapa sih? Sembarangan kalau ngomong. Lu kira gue curut apa ngegelatak rumah orang? Ya mana tahu. Udah. Bim, lu aman kan besok? Aman udah. Libur gue besok demi lu. Nah, emang besti gue lu. Tapi guys, kalau bisa besok pada pakai pakaian yang rapi ya. Rapi gimana? Lebay amat lu, cuma mau beberes juga. Aduh, jangan pada malu-maluin gue napa? Masa mau bertamu ke rumah calon mertua gue pada pakai pakaian begal begitu? Lu kira kita ke sana mau perang? Ngapain setan? Gue tabuk lu ya lama-lama. Sabar. Kesel gue anjir. Jadi sekarang Caca nginep di rumah lu? Ya iya. Hobi amat lu nyiksa anak orang. Nyiksa gimana? Ya kasihan lah Ege. Bukannya lu temenin dia di rumah, malah keluyuran. Canggung orang mah, mau gerak juga serba salah. Nggak enak di rumah orang. Emang iya, perasaan aman-aman aja. Gue juga cuma pergi sebentar. Udah, mending sono pulang lo, temenin. Gitu ya, goblok banget sih lu Dance. Gitu aja kudu diajarin. Giliran ciuman aja lincah lu. Idih, lincah apanya sih tai? Udah, kita ketemu aja besok di rumah Caca. Ya udah. Jangan lupa besok ya, bantuin gua. Iya, udah. Yo, makasih, setan.
Setiap langkahku namamu terukir. Kasihan amat sendirian di luar. Kenapa belum tidur? Caca belum ngantuk. Habis dari mana kah? Tadi habis dari gardu, minta bantuan anak-anak buat besok. Aku jadi ngerepotin. Enggak kok. Gimana sayang? Betah di sini? Enak di sini. Om sama tante baik banget sama Caca. Pada ngobrolin apaan tadi? Kepo. Ada deh. Kakak nggak perlu tahu. Dih, Caca udah makan. Udah kak. Tadi barusan sama tante di dalam. Oh, kirain belum. Mau aku ajak keluar tadinya. Udah kok barusan. Sayang, Iya. makasih ya. Makasih. Makasih buat apa kak? Enggak, cuma mau bilang makasih aja sama Caca. Takkan pernah pupus seperti laut Sayang, yang tak kamu tahu ada pepatah Cina mengatakan, Apa? aku nggak tahu juga tuh artinya apa, karena aku nggak bisa bahasa Cina. Intinya apa? Kakak tanyalah sama teman kakak yang orang Cina. Ini arti pepatah Cina ini apa? Kata dia, pepatah ini mengatakan ada 3 rahasia sukses dalam cinta. Apa aja? Karena rahasia, jadi dia nggak bisa ngasih tahu. berjalan kita satu. Tak ada jarak yang mampu memisahkan. Kasihku, dengarkan hatiku. Aku mencintaimu tanpa ragu. Dalam doa malamku selalu namamu yang paling ku rindu. Kasihku, genggam tanganku. Jika nanti Ini kan Iya, katanya tahu. Ya tahu, orang dekat dari rumah. Cuma takutnya kamu lupa aja karena kelamaan merantau. Enggak lah. Ya udah, ayo masuk kak. Iya ya, ada kuncinya. Ada. Teman-teman kakak mana? Katanya mau bantuin. Tahu, masih pada molor jam segini mah. Udahlah, biarin nanti juga nyusul kalau memang mereka nggak sibuk. Nggak enak juga kakak mau ganggu. Biar aku sidang saja nanti mereka satu-satu. Ya udah, ayo masuk, ngedumel mulu. Ya ayo. Gimana kakak mau masuk? Gerbangnya aja nggak kamu buka. Gimana sih? Lah, iya aku lupa. Gimana sih? Cantik-cantik pukin. Pikun sayang. Iya, itu maksud aku. Emang kalau orang cantik nggak boleh pikun ya? Ya boleh aja. Pertanyaan macam apa itu? Ya udah, makanya jangan ngedumel mulu. Iya. Ini mah udah bersih sayang. Apanya yang mau dibersihin? Paling cuma daun doang berserakan itu di depan. Ya meskipun nggak ditempatin kan memang rumah ini ada bibi yang ngerawat. Cuma barang-barang di dalam aja yang masih berantakan. Lagian juga baru sebulan aku tinggal. Yang terakhir aku ketemu kakak pertama kali waktu di Bandung. Oh, pantes. Gede banget rumah kamu sayang. Aku jadi minder. Aku pulang aja lah. Didih kan? Udah dong, jangan muji gitu. Gede juga rumah kakak. Yang ada tuh aku yang minder sama kakak. Karena kakak itu... Shh. Aku nggak mau bahas itu. Aku tidak bangga. Ya udah makanya. Lagian ini rumah papa aku, bukan rumah aku. Ya sama aja. Kamu kan anaknya. Terus mana nih yang mau kakak rapihin? Rapihin aku aja gimana? Gue tabok lu ya. Kita cuma berdua di sini. Jangan aneh-aneh. Dih, kepedean. Tak aja yang mikirnya aneh-aneh. Ya udah bukain dulu itu pintunya. Iya, bawel. Assalamualaikum. Assalamualaikum. kasihku, genggam tanganku. Jika nanti badai mengganggu, selama nafas masih bersatu, kau milik.
akan sementara. Ia tumbuh, ia setia. Kasihku, dengarkan hatiku. Aku mencintaimu tanpa ragu. Dalam doa malamku selalu namamu yang paling ku rindu. Selesai juga. Ih, capek ya? Hah, biasa aja. Baru segini. Sombong amat. Hehehe, udah beres kan semuanya? Iya, udah. Tinggal kamar papa aja. Itu biar Caca aja yang bersihin nanti. Oh, ya udah. Sayang, Iya. makasih ya. Makasih udah baik banget sama Caca. Caca tuh beruntung banget punya kakak. Makasih banget. Udah, iya sama-sama. Cuma bantu beginian doang, gak usah lebay. Ih, Caca sayang banget sama kakak. Caca bahagia bisa kenal sama kakak. Meskipun kadang nyebelin, tapi suka bikin kangen. Gak pernah Caca bisa sesayang ini sama cowok. Dan baru kali ini Caca beruntung. Akhirnya Caca bisa dapetin kakak. Seseorang yang entah bagaimana skenario-nya dulu. Bahkan Caca gak pernah bisa bayangkan. Tapi Tuhan udah baik banget sama Caca. Mengirimkan kakak buat hadir di hidup Caca. Sayang, kalau ada yang kurang berkenan di hati kakak soal Caca, kakak bilang ya. Siapa tahu Caca punya salah sama kakak atau apapun itu, ngomong aja sama Caca. Biar aku bisa minta maaf dan memperbaiki kesalahan Caca sama kakak. Enggak kok sayang, enggak ada yang perlu diperbaiki dan dipersalahkan. Caca setia sama kakak aja itu udah cukup. Perjalanan kita masih panjang. Mungkin saja ini bukan akhir dari segalanya, melainkan awal perjalanan panjang kita. Justru kakak yang takut akan ada banyak kesalahan kakak ke depannya sama Caca. Entah apapun itu aku juga belum tahu. Tapi yang pasti, aku tidak akan pernah meninggalkan Caca. Cukup ini saja yang terakhir. Yang sudah-sudah biarlah berjalan sebagaimana mestinya. Kakak juga berhak bahagia dengan pilihan kakak yang sekarang. Caca janji ya, bakal selalu menemani kakak memulai perjalanan ini. Jangan tinggalin kakak sendirian lagi. Kakak tidak ada lagi energi buat memohon dan merendahkan diri. Caca janji, Caca akan selalu ada buat kakak. Makasih ya sayang. Caca yang makasih sama kakak. Ya udah, Caca istirahat aja dulu. Nanti biar kakak aja yang bawain kopernya ke sini. Hihihihi, aku udah ngerepotin. Makasih ya sayang. Iya, sama-sama. Kalau Caca mau makan, nanti biar kakak yang GoFoodin ke sini ya. Di sini belum ada makanan. Barangkali Caca lapar. Ih, nggak usah kak. Nanti Caca beli sendiri aja. Udah, nggak apa-apa. Kakak maksa, nanti kamu makan ya. Ih, ya udah. Makasih ya kak. Perhatian banget. Jadi makin sayang. Ya udah, kakak pulang dulu. Mau mandi. Nanti malam kakak kesini lagi. Kakak pengen ajak Caca jalan-jalan, biar nggak bete sendirian di sini. Boleh. Caca tunggu ya. Iya, siap. Ya udah diminum dulu itu kopinya kak. Buru-buru amat. Iya. Aku masih sama, tapi lebih tenang. Aku tidak berubah. Aku hanya berhenti menjadi versi yang selalu mengerti segalanya. Tak lagi memaksa hadir di tempat yang tidak dihargai. Yang pergi, pergilah. Yang jauh, menjauhlah. Yang salah paham silahkan. Aku hanya sadar diri. Sadar karena tidak menguntungkan apa-apa. Kau menilaiku buruk itu urusanmu. Aku tidak marah, tidak juga dendam. Aku hanya memilih tenang. Karena berdamai dengan diri sendiri itu lebih baik. Itu lebih menyelamatkan hati dan pikiranku daripada aku sibuk membuktikan. Kalau kau mau pergi, pergilah. Kejar kebahagiaanmu. Kejarlah seseorang yang ingin kamu kejar. Karena aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk mengemis dan menahan seseorang yang memang ingin pergi. Akan aku ikhlaskan apa yang pernah menjadi rencanaku saat masih bersamamu. Tidak, Al. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi meninggalkanmu sendiri. Aku ingin pergi bersamamu. Maafkan aku yang dulu. Al, aku masih menyayangimu. Aku minta maaf. Aku ingin selalu ada buat kamu, menemanimu setiap langkahmu kemanapun kamu pergi. Aku tidak tega membiarkanmu berjalan sendirian. Sekali lagi maafkan aku.
Kesetiaan lahir dari hati yang sadar, bukan karena kasihan, bukan juga karena dia dipaksa untuk tetap bertahan. Aku percaya apa yang memang untukku tak akan pernah menjadi milik orang lain, dan yang mudah berpaling tak layak ku pertahankan. Aku hanya memilih kuat, bukan posesif, karena yang benar-benar mencintaiku tahu bagaimana caranya menjaga, bukan memberi alasan untuk dicurigai. Karena yang terbaik tahu bagaimana caranya menjaga yang berharga. Kak Al, berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon, jangan tutup hatimu buat aku. Aku hanya ingin bahagia denganmu lagi. Maafkan aku yang dulu. Aku tidak menutup diri. Aku hanya memilih untuk lebih hati-hati pada siapapun yang kubiarkan masuk. Bukan karena trauma, tapi karena aku sudah belajar. Tidak semua orang datang dengan niat yang sama. Jadi, aku menyaring, bukan menjauh. Aku hanya menjaga diriku, bukan mengasingkan diri. Karena yang benar-benar pantas akan tetap menjadi milikku, tanpa aku perlu merendahkan batasanku. Tolong berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku tidak pernah menemukan kebahagiaan pada orang lain selain kamu. Kamulah bahagiaku. Aku ingin bahagia seperti dulu bersamamu. Al, Apa alasan yang membuatmu kembali yakin denganku dan rela datang jauh-jauh menemuiku hanya untuk ini? Bukankah dulu kau yang meninggalkanku, Laura? aku tidak punya alasan apapun selain aku melihat masa depan dalam dirimu. Jujur, aku ingin marah padamu, tapi aku sudah terlanjur kalah dengan janjiku. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkanmu menangis. Aku juga tidak akan pernah meninggalkanmu. Selamanya aku akan tetap seperti ini, mencintai dan selalu mencintaimu. Meskipun kau tidak lagi menjadi milikku, akan kubiarkan rasa ini berjalan mengikuti bayanganku. Dan aku tidak akan pernah mencintai siapapun selain kamu. Aku akui, aku memang bodoh. Tapi inilah janji dan sumpahku padamu. Al, makasih Kak, maafkan aku. Aku janji akan selalu ada di sampingmu, menemanimu dan membantu keluar dari semua masalahmu. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aku sangat menyayangimu. Laura, hanya kamu satu-satunya orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Satu-satunya orang yang memahami semua masalahku. Bantulah aku menemukan jalan keluarnya. Dan jangan pernah tinggalkan aku lagi sendiri. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ikutlah pulang denganku. Semua yang kamu cari sudah tidak ada lagi di sini. Aku sudah tahu semuanya. Kumohon, kali ini kamu percaya sama aku. Tempatmu bukan di sini. Aku sudah tahu. Memang yang kucari sudah tidak ada lagi di sini. Aku cuma belum siap menerima kenyataan jika aku harus kembali sendirian. Kamu tidak lagi sendirian, Al. Aku sudah ada di sampingmu. Aku akan ikut bersamamu. Lama sudah Caca menginginkan momen ini dengan orang yang paling aku cintai, di tempat ternyaman yang dari dulu aku impikan. Sayang, makasih ya, kebahagiaanku terasa lengkap dengan adanya kamu. Iya, udah. Ya udah, ini pegang dulu. Aku pegel dari tadi. Tuh kan kebiasaan, udah tahu momennya lagi haru, malah merusak suasana. Udah dimakan, keburu meleleh ini. Ngomel-ngomel mulu. Meselin banget jadi orang. Kamu lucu kalau lagi marah. Apaan itu Kak? Ini roti, kamu mau? Ya maulah, kenapa kakak nggak ngomong kalau punya roti? Ya kamu nggak nanya. Nemu di mana Kak? Buset, nemu, jahanam banget mulutmu. Ini roti dapat kembalian rokok tadi di warung. Oh, Enak. biasa aja. Sialan lu, udah minta ngelunjak lagi. Hihihi, ikhlas nggak nih? Kalau nggak ikhlas aku makan nih. Ciah, sama aja Kunti, kirain mau bayarin. Hihihi, enak juga. Mau lagi, biar aku beliin sekarung buat kamu. Kaya, emang di sana masih ada? Gak ada sih, kebetulan sisa satu itu. Hihihi, bilang aja nggak ada duit. Yah, sembarangan. Duit mah ada, cuma buat apa beli banyak-banyak? Mending kumpulin buat nanti nikahin kamu. Nah, cakep. Kali ini aku setuju.
Pemandangannya indah, aku suka. Sayang, kalau jalan-jalan naik perahu enak kali ya? Ya nggak tahu, aku nggak pernah naik perahu. Kenapa emangnya? Kalau misalkan kita jalan-jalan naik perahu, terus aku kejebur di laut gimana? Ya matilah, kamu berharap apa? Tih, kega amat. Ya kamu nanyanya aneh-aneh, nggak ada pertanyaan lain apa? Hihihihi, ya kakak usal dulu ke apa ke buat selamatin aku. Dih, buru-buru buat nyelamatin kamu. Aku aja nggak tahu selamat apa enggak. Makanya nggak usah aneh-aneh, udah diem di sini aja. Ya itu kan misalnya sayang, dasar cowok ngeselin. Terus aja terus. Hihihihi. Tuh kan, makanya kalau makan es krim tuh pelan-pelan biar nggak belepotan. Kayak anak kecil aja. Aku mencintaimu tanpa ragu. Dalam doa malamku selalu. Bertahun-tahun aku teguhkan diri pada janjimu. Lalu sekarang kau biarkan aku berteman dengan kekecewaan. Siapakah yang tidak sedih dirinya? Hati yang dinanti menepati janji. Di antara kita kini sudah berkepunyaan orang lain. Aku juga terluka selayaknya kamu. Tapi sungguh kusimpan kehancuran itu agar rasa bersalah tidak memberatkan hatimu. Aku terima ratapan kesedihanmu yang menghinakan diriku. Tanpa sanggahan, tanpa pembelaan, tanpa balasan, aku luaskan rasa sabar untuk itu. Bila mana sudah pada marahmu dan reda sakitmu, lihatlah aku sekali saja. Barangkali kamu akan tahu, sakitku juga tidak kalah besarnya. Bahkan untuk sekedar melepas rindu pun, aku hanya menatapmu lewat mimpi. Tapi melihat dia di sana baik-baik saja tanpa aku, rasanya malu jika aku harus mengatakan kalau aku rindu. Kak, Jika dengan tibanya malam kamu bisa merasa tenang, lantas apa yang membuatmu belum tidur sampai selarut ini? Kau merindukannya? iya, Lalu kenapa hanya diam? kakak capek yang ngadepin sifat aku. Aku minta maaf. Mau sampai kapan kamu mencintai seseorang yang kamu sendiri tidak tahu kau bisa memilikinya? Lebih baik kamu istirahat, angin malam tidaklah baik buat kesehatanmu. Seandainya aku tahu caranya untuk berhenti mencintainya, aku akan berhenti sejak kemarin. Ya udah, kakak pulang dulu. Iya, makasih ya kak, hati-hati di jalan. Iya iya. Hihihihi, kamu tahu tidak, kenapa aku takut banget kamu ninggalin aku? Karena aku tidak seperti orang lain di luar sana yang mempunyai keberanian untuk ditinggal pergi. Karena mereka punya banyak tempat untuk pulang. Sedangkan aku cuma punya kamu. Hanya sama kamu aku bisa mengeluh. Hanya sama kamu aku bisa bercerita semuanya selayaknya anak kecil. Hanya sama kamu, aku bisa menjadi diriku tanpa menjadi orang lain. Kak Dance, jangan pernah capek ya ngadepin sifat aku. Nggak tahu kenapa, semakin dalam perasaan ini sama kakak, semakin takut pula aku kehilangan kakak. Kak, janji ya jangan tinggalin Caca. Aku sayang sama kakak.
kau tahu kenapa keringat itu rasanya asin? Karena perjuangan itu tidak ada yang manis. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi belajar menari di tengah hujan. Karena apa? Jika ada pelangi setelah hujan, yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Aku berharap wanita yang sedang bersamaku sekarang mencintaiku dengan tulus, bukan sekedar kasihan atau hanya pelampiasan. Berjanjilah padaku, hanya aku satu-satunya. Tidak ada orang lain dalam hubungan ini. Aku memilihmu karena aku percaya sepenuhnya padamu. Jangan hancurkan kepercayaanku padamu ya cantik. Akan kuperjuangkan cinta ini untukmu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Dia juga pernah bilang, kalau kamu melihat pohon yang sama 2 kali di dalam hutan, itu tandanya kamu tersesat. Saat itu aku baru mengerti bahwa kembali ke masa lalu bukan selalu pilihan yang baik. Kadang kita hanya rindu, bukan butuh. Kadang kita hanya takut melangkah, bukan ingin kembali. Jalan yang sudah selesai tidak harus dilalui lagi. Luka yang sudah sembuh tidak perlu dibuka kembali. Dan aku tidak mau untuk tersesat 2 kali. Selama hubungan itu tidak ada campur tangan dari orang lain. Mungkin ini cuma prinsipku. Mereka setuju atau tidak itu bukan urusanku. Kok tiba-tiba perasaan gue gak enak ya sama Caca? Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Gak apa-apa kan aku tinggal di sini sendiri. Kenapa nggak nginep aja sih kak? Udah malam juga. Cindy juga nggak tega kakak pulang perjalanan jauh. Gak apa-apa, aku mah udah biasa. Takut kemalaman di jalan aja kalau kelamaan. Oh iya, emang abangmu gak pernah kesini lagi? Udah nggak pernah dia mah semenjak nikah. Mama sama papa juga sibuk sama kerjaannya di luar kota. Jadi kamu sendirian terus dong di rumah? Ya mau gimana lagi? Cindy juga nggak enak mau minta Bang Erik tinggal di sini nemenin Cindy. Dia udah punya dunianya sendiri. Kamu juga jangan banyak pikiran Cindy. Jaga kesehatanmu. Kalau kamu sakit begini siapa yang ngurusin kamu ayo? Kan aku jadi khawatir di sana. Cindy udah nggak apa-apa kok kak. Makasih kakak udah bela-belain datang dari jauh ke sini demi aku. Mungkin Cindy hanya kangen sama kakak. Makanya begini. Hehehe, ya yang sabar ya. Mungkin belum waktunya kita tinggal serumah. Ya udah, kakak pulang dulu. Kalau kamu ada apa-apa, jangan sungkan kabarin kakak. Nanti kakak kesini lagi kok kalau sempat. Jangan lupa diminum obatnya Cindy. Iya sayang. Kakak hati-hati aja ya di jalan. Jangan ngebut-ngebut tah. Udah malam ini. Aman, udah. Kok nggak pakai helm sih kak? Helmnya mana? Hehehe, aku lupa bawa. Ya, namanya juga panik buru-buru juga. Yah, kakak ada-ada aja. Ya udah, hati-hati aja di jalannya. Ingat, pelan-pelan. Iya, tenang aja. Hah, kasihan juga gue sebenarnya tinggalin sini sendiri. Tapi ya mau gimana lagi? Ya udah sayang, kakak pulang dulu. Iya kak, hati-hati. Gak enak juga sih gue sebenarnya sama Dance. Secara kan kita udah janji mau bantuin dia. Gimana coba kalau dia marah sama kita? Tahu sendiri tuh anak kalau ngamuk gimana. Ya lu mah terus terang aja kalau mak lu sakit. Masa dia nggak ngerti sih? Bagus kalau dia percaya. Kalau kagak, udah biar nanti gua yang ngomong ke dia. Gue kenal tuh anak gimana. Jangankan sama cewek, sama temen aja pedulinya bukan main kalau masalah beginian. Iya sih. Nah, lu kenapa gak bantuin dia tadi? Yah, gak ada motor. Gue mah gimana kalian aja. Kalau anda yang jemput juga gue mah ayo-ayo aja. Yah, belangsak banget hidup lu, Peng. Beli motor napa? Punya motor dijualin mulu. Udahlah, gak usah bahas kemana-mana. Jadi intinya mau gimana itu mak lu? Mau gue temenin bawa dia berobat sama lu? Ya ayo. Berobat juga kudu pakai duit, Peng. Gue lagi gak ada. Pusing gue. Peng, lu ada pegangan gak, Peng? Pegangan? Ada nih telur 2 biji. Pegang lah. Alah setan, lu serius dikit apa, Peng? Salah orang lu kalau mau minjem ke gue. Kenapa nggak lu gade aja tuh motor? Lu kan kerja. Ya kalau nanti lu pegang duit kan bisa diambil lagi itu. Gade. Tuh, gak tega gue. Itu kan motor kesayangan gua. Masa iya mau digade? Tiap hari itu gue elus-elus. Lu lebih sayang mak lu apa motor lu sih? Gue tanya. Durhaka banget lu jadi anak. Ya bukan gitu. Udahlah, gimana nanti aja. Ntar gue coba ngomong sama anak-anak. Rugi gue kalau ngomong sama lu, gak dapet apa-apa. Ya,
Dibilangin, pikirin omongan gue lu. Emak lu lebih penting daripada motor. Jangan sampai emak lu kenapa-napa, lu nanti baru nyesel. Gue udah ngalamin rasanya nggak punya emak. Jangan sampai lu juga ngerasain, Ra. Mau sesukses apapun lu nanti, hidup gak ada gunanya kalau nggak ada emak. Motor hilang masih bisa dicari gantinya. Kalau kehilangan emak, mau lu cari di ujung dunia pun gak akan ada. Mau sesukses apapun lu nanti, hidup gak ada gunanya kalau gak ada emak. Motor hilang masih bisa dicari gantinya. Kalau kehilangan emak, mau lu cari di ujung dunia pun gak akan ada. Apa ini? Kenapa ada foto ini di dalam kamar papa? Dan siapa dia? Kayak nggak asing wajahnya. Sepertinya aku pernah melihatnya. Tapi di mana? Apakah mungkin selama ini ada yang papa sembunyikan dari aku? Rumahnya masih ada, tapi keluarganya telah hancur. Aku memeluk penderitaan abadi agar semua kehidupan bertumbuh. Kehidupan dan kemakmuran adalah impian abadiku. Terkadang aku berpikir tentang kehidupan fana yang dapat kujalani. Seandainya aku dapat memutar waktu, menyembuhkan rasa sakit serta penderitaan dunia. Sungguh takdir yang kejam. Siapa kau sebenarnya? Dan mengapa kau bisa sampai ada di sini? Kalau kau ingin balas dendam, lakukan sekarang. Aku tidak akan gentar. Tapi jika kau ingin menyakiti orang yang ada di dalam rumah itu, kau sama saja menggali lubang kuburmu sendiri di sini. Aku terlalu terburu-buru mengambil langkahku, sampai aku lupa bahwa aku harus berhadapan dulu dengan orang terdekatnya. Cantika, maafkan kakak. Kakak hanya rindu padamu. Jawab! Aku bukanlah siapa-siapa, dan aku juga tidak ingin menjadi siapapun. Tidak ada gunanya hidup di dunia yang penuh dengan keputusasaan ini. Kau dipaksa menjadi seorang pria sejati, namun selalu hidup dalam kesedihan. Apa aku salah? Kau pasti mengerti tentang keputusasaan yang aku bicarakan ini. Apa maksudmu? Lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Menantang orang yang sedang lemah untuk bertarung bukanlah jiwa seorang laki-laki sejati. Meskipun aku tidak mempersalahkan itu jika itu yang kau mau. Kalau kau ingin tahu siapa aku sebenarnya dan mengapa aku bisa sampai ada di sini, temui aku saja besok di sini, maka kau akan tahu. Dan berjanjilah denganku, setelah kau tahu siapa aku harap tidak ada yang berubah dari sikapmu memandangku. Tetaplah menjadi dirimu yang sekarang, bukan berubah menjadi mental lemah layaknya seorang pecundang. Apa kau bersedia?
Kau sungguh membuatku bingung. Tapi jika itu yang kau mau, tidak masalah. Tapi dengarlah, jika aku tahu niatmu di sini untuk melukai dan mengganggu kekasihku, aku tidak segan-segan menghancurkanmu. Siapa kau sebenarnya? Aku tidak peduli. Hancur seperti apa lagi yang kau bicarakan? Sedangkan 3 kehancuran laki-laki sudah aku rasakan. Dance? Wah, ada yang gak beres nih. Baiklah, sampai bertemu besok. Ada apa, bro? Woi, apa sih bangsat? Ih, kenapa sih lu? Kenapa lu tadi sama dia? Lu ada masalah? Gak usah ikut campur lu, no. Gue lagi pengen makan orang ini. Jangan sampai lu yang gua makan. Kalau sampai Caca kenapa-napa sama dia, mati lu sama gue. Jangan ada yang ngalangin gue buat habisin tuh anak kalau dia sampai macam-macam sama Caca. Wah, bener. Sepertinya ada yang gak beres nih. Masa iya Dennis gak kenal sama tuh anak? Udah, ayo pulang. Udah, ayo goblok. Lu mau dibakar warga tengah malam ribut-ribut di sini? Nah, lu dari mana ini seharian baru nongol? Udah nggak betah lu jadi orang sini? Emosi mulu. Gue habis dari Bandung. Kenapa lu? Bandung. Ngapain goblok? Cindy sakit. Gak ada siapa-siapa di sana yang ngurusin dia. Dia nyuruh gue ke sana. Dan sorry, gue gak bantuin lu tadi pagi. Sakit. Sakit apaan? Udah, ayo pulang dulu. Jangan di sini ngobrolnya. Ntar gue ceritain di sana. Ambil itu motor lu. Ada-ada aja. No, itu siapa no? Mana goblok? Itu tuh yang di gardu. Tuh, lihat nggak lu? Cia, itu mah penunggu gardu. Memang suka angker kalau malam. Cia, tolol. Udah yo buru, tega banget lu sama temen. Haha, kasihan amat. Jadi gitu no ceritanya. Jadi dia yang pernah ribut sama lu waktu lu di Makassar. Iya, gue juga belum tahu tuh bocah siapa. Makanya gue heran kenapa dia tiba-tiba ada di sini. Dan ngapain juga dia ada di depan rumah Caca. Kan gue jadi curiga dia mau ngapa-ngapain Caca. Makanya gue emosi. Karena memang dari awal perasaan gue udah gak enak sama Caca. Nyata kan. Wah, bener kan? Nih anak gak kenal sama dia. Tapi gue juga belum tahu sih ada hubungan apa sebenarnya Al sama Caca. Gak mungkin gak ada sesuatu kalau kejadiannya bisa kebetulan begitu. Terus apa mau dia? Ya dia cuma bilang suruh temuin dia di sana besok di rumah Caca kalau gue mau tahu siapa dia sebenarnya. Kenapa nggak lu tanya aja sama Cacanya langsung? Itu dia, waktu gue ribut sama dia di Makassar, Caca juga lihat, tapi gue tanya dia juga bilang gak kenal. Dan sekarang Caca di rumah sendiri, mana cewek, gue khawatir dia jadi takut kalau gue ceritain kejadian tadi, yang ada jadi kepikiran nanti. Iya sih, udah lu datang aja besok ke sana, kelarin apa masalahnya, tenang, gue bantu, tapi lu juga kudu hati-hati, takutnya lu kebawa emosi malah jadi gak karuan. Tapi lu gak perlu khawatir, gue kenal tuh anak siapa. Kenal? Maksudnya? Papa. Bukain gerbangnya sayang, Papa udah ada di luar. Hah? Beneran?
Beneran, Pak? Papa pulang? Iya sayang. Ya udah, Caca bukain dulu, Pak. Iya ya sayang. Kamu cantik sekali sayang. Wah, rumahnya juga udah beres semuanya. Hihihihi. Iya, Pak. Kak Dens yang beresin semuanya. Wah, masa? Bangga papa sama dia, nak. Dia juga udah berjasa sama kita. Berkat dia, akhirnya kita bisa tinggal di sini lagi. Bilangin makasih ya sama dia. Iya, nanti Caca bilangin ke dia. Dari jam berapa Papa berangkat, Pak? Sebenarnya papa tiba sejak subuh. Cuma tadi pagi papa lanjut ke kantor buat meeting sebentar sama Pak Bos. Ya, bahas masalah ini. Dan alhamdulillahnya Pak Bos mengizinkan. Itu juga atas permintaan Dens pacar kamu. Beliau bilang tidak ada masalah selagi itu baik buat anak-anak. Ya, panjanglah ceritanya. Oh, Loh, kok kamu sedih sayang? Kenapa? Cantika, kenapa sayang? sebenarnya ada yang Caca pikirin, Pak. Dan ada yang mau Caca kasih lihat sama Papa. Soal apa nak? Ngomong sama papa. Sebentar, Pak. Caca nemuin foto ini di kamar Papa waktu Caca bersihin kamar Papa tadi malam. Hah? Jelasin, Pak, siapa yang sedang bersama Caca di situ? Papa pasti tahu kan? Caca merasa ada ikatan batin yang sangat dalam sama dia. Siapa dia sebenarnya, Pak? Sayang, maafkan papa. Mungkin sudah waktunya kamu tahu. Tapi maaf, papa bingung mau mulai dari mana buat nyeritain semuanya sama kamu. Tapi Caca janji jangan marah sama papa. Cuma kamu sekarang yang papa punya, nak. Jelasin, Pak, sebenarnya ada apa? Caca juga janji gak akan marah sama Papa. Dulu, waktu ibumu masih ada, hidup kita sangat susah. Karena keadaan ekonomi yang mendesak, papa milih merantau cari kerja. Papa tinggalin anak istri di sini, sewaktu keadaan rumah kita belum seperti sekarang. Satu minggu setelah papa pergi, ibumu sakit, hingga akhirnya meninggal karena sakitnya. Dia, Al, kakakmu, Hah? marah sama papa karena sampai ibumu dimakamkan, papa belum juga bisa pulang. Papa sengsara nak di kota, jangankan ongkos untuk pulang, buat papa makan saja papa nggak bisa. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Akhirnya papa memutuskan untuk pulang. Dan Al, kakakmu sudah tidak ada lagi di sini bersama kamu. Dia menitipkanmu sama Bibi waktu kamu masih kecil hingga beranjak dewasa. Al marah sama papa karena dia beranggapan papa sudah gak peduli sama kalian. Sengaja papa merahasiakannya sama kamu agar kamu tidak terlalu sedih setelah kepergian ibumu. Entah alasan apa yang membuat dia membenci papa dan meninggalkanmu sendirian. Walau sebenarnya ini soal kesalahpahaman. Andai saja dia mau mengerti kala itu. Laura, kenapa kamu bisa ada di sini? Maaf Kak Dens, aku di sini sedang menemaninya.
kau kenal dengannya? Iya, dia cowokku. Jadi yang semalam bersama dia itu kamu? Iya, Kak Dens. Aku minta maaf. Aku faham, semuanya juga karena keinginan dia. Aku hanya membantunya. Dia sudah cerita semuanya tentangmu. Sekarang giliran aku yang akan menjelaskan semuanya sama kamu. Siapa dia sebenarnya? Laura, tolong jelaskan sama aku, siapa dia sebenarnya? Papa, Cantika. Bertahun-tahun papa mencari dia tanpa sepengetahuanmu bahwa kamu sebenarnya masih punya saudara. Tapi papa gagal membawa dia kembali hingga sekarang. Bukan papa melupakan dia, papa sangat merindukan dia. Tapi papa nggak bisa berbuat apa-apa dan nggak tahu di mana keberadaannya. Papa menyuruh bibimu agar ikut merahasiakannya juga, agar kamu tidak juga membencinya karena telah meninggalkanmu. Sampai waktunya tiba, kau mengetahuinya. Hingga akhirnya tepat di titik terendah papa hidup dengan keputusasaan di jurang kemiskinan bersama kamu. Papa bertemu dengan Pak Bos papahnya Dens. Dialah yang mengangkat derajat papa hingga sekarang. Singkat cerita, ekonomi kita akhirnya membaik. Tanpa pamrih dia membantu papa. Dia orang yang sangat baik. Itulah mengapa papa percayakan Dens buat kamu. Karena papa tahu dia juga orang baik. Akhirnya papa melanjutkan mencari keberadaannya di celah-celah kesibukan papa keluar kota, berharap papa dapat berjumpa dengannya. Tapi sayang, papa masih belum menemukannya. Hingga tumbuh benak di pikiran papa, mungkin saja saudaramu di sana telah tiada. Tapi batin papa yakin kalau dia masih ada, tapi papa tidak tahu dia di mana. Sayang, tolong jangan benci papa. Kalian berdua adalah orang yang paling papa sayangi. Andai saja dia ada di sini, alangkah bahagianya papa kita bisa berkumpul lagi layaknya dulu di sini. Papa. Maafkan papa, nak. Jangan benci papa. Papa sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Jadi benar dia adalah orang yang sama terakhir Caca ketemu. Itu artinya dia masih ada. Caca yakin itu adalah dia. Tapi apa maksud dia menyembunyikan semuanya sama Caca dan seolah-olah tidak mengenal Caca? Dan gimana dengan Kak Dens kalau dia sampai tahu ini? Papa, Cantika. Ai, kamu beneran Al? Anakku, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenapa kamu bisa sampai ada di sini, nak? Maafkan aku, Pak. Lama sudah papa mencarimu, nak. Cantika, sayang, ini kakakmu, ya Allah. Kakak. Caca, sayang, maafkan aku sayang. Maafkan abangmu. Dens, ayo kita pulang. Percayakan lu sama apa yang gue bilang, dan lu pasti udah tahu kan semuanya. Biarkan saja dulu, jangan ganggu mereka. Ini bukan waktu lu. Laura, kita pulang dulu.
Sampai jumpa nanti di kampus. Entahlah, andai saja dari awal kau bilang siapa dirimu, semuanya tidak akan terjadi. Skema yang terjadi di antara kita terlalu bodoh, tapi menyakitkan. Aku merasa harga diriku sedang diuji. Hubunganku sama Caca seolah dipermainkan. Aku bukanlah penggantimu, dan aku juga tidak akan mengulang kegagalanmu membahagiakannya dulu. Asal kau tahu, aku mencintainya bukan demi pembuktian padamu, tapi karena benar-benar cinta. Aku memang bukanlah orang baik yang dengan mudahnya menerima. Aku juga manusia biasa yang punya marah dan harga diri. Sayang, selamat ya. Kini sekarang kamu pasti sedang bahagia, berkumpul kembali dengan keluarga kecilmu. Jangan lupakan kakak dan jangan pernah membenci kakak sebagaimana perlakuan ketidaktahuanku padanya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Harusnya aku ikut bahagia, tapi entahlah, rasanya seperti cemburu, tapi bukan pada tempatnya. Semu, kosong, marah dan sedih menjadi satu. Sayang, aku akan tetap pada janjiku yang selalu mencintaimu, apapun yang terjadi. Sekarang, aku ingin merasa tenang dulu dengan keadaan, sampai waktunya tiba kau membutuhkan aku lagi. Terkadang, dalam hubungan, badai datang tidak mengenal waktu, bukan untuk mengganggu, tapi untuk menguji sebagaimana kencangnya hembusan angin menerpa daun lembut, bukan untuk menumbangkan pohonnya, melainkan untuk menguji kekuatan akarnya. Cinta yang dewasa harus mampu menahan diri dari rumitnya ego masing-masing, bukan untuk melihat siapa yang mampu bertahan, tapi untuk belajar memahami dan membuat masalah dunia sedikit lebih ringan. Cinta yang setara tidak mengenal badai. Cinta yang setara adalah kedewasaan dua hati mewujudkan impian di masa depan. Namun, sepertinya ada yang berubah dari biasanya. Dan si pria ceria selalu bertingkah konyol, merubah keadaan menjadi tawaria. Kini Dance justru berubah menjadi pribadi yang dingin, seolah-olah semuanya berbeda. Entah apa yang ia pikirkan, pundaknya terlalu rapuh untuk memikul beratnya beban kehidupan. Tapi tidak dengan Caca. Dia tetap menjadi pribadi yang elok, cantik, dan ceria. Seperti apa sih jalan cerita mereka berdua ke depannya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Kita semua sayang kalian. Semangat buat Kak Dance dan Caca. Sayang, ngapain ngelamun sendirian di sini? Enggak, kakak lagi ngandem aja. Kasihan amat, mau aku temenin gak? Gak usah, kamu duluan aja. Itu udah ada yang nungguin. Kakak masih pengen di sini. Ya udah, Caca duluan ya Kak. Aku tunggu Kakak di rumah. Iya, hati-hati. Tak, Dance, aku duluan ya. Iya Laura, hati-hati. Curut, nggak balik lo. Udah, lu duluan aja. Gue lagi masih pengen di sini. Awas, kesambet lu nanti. Sialan lu. Aku mencintaimu tanpa ragu. Dalam doa malam. Kenapa nggak bareng sama Dance? Gak apa-apa, kan udah ada abang yang jemput. Emang dia nggak marah sama kamu? Marah? Ya enggak lah, Kak Dance mah orangnya dewasa. Mungkin gak enak aja sama abang. Ya udah, besok abang nggak lagi-lagi deh jemput kamu, biar kamu bisa pulang bareng sama dia. Di, kok gitu? Gak apa-apa kok bang, Kak Dance mah udah pasti ngerti dan mau memaklumi. Kapan lagi aku bisa jalan bareng sama abang aku sendiri? Tiap hari juga aku ketemu sama Kak Dance. Ya udah, iya. Menurut abang, Kak Dance itu orangnya gimana?
Loh, kok nanya abang? Dia kan pacar kamu. Ya kamulah yang lebih tahu dia. Abang mah nggak berhak ikut campur. Maksud aku tuh, cocok nggak sama Caca? Wajar dong, aku nanya minta pendapat sebagai seorang adik. Ya bagi abang sih, selama dia baik sama kamu, nggak pernah nyakitin kamu, mampu jagain kamu, ya buat abang mah tidak ada masalah. Aku bersyukur dikelilingi dua orang hebat yang mampu jagain aku, sayang sama aku, buat aku bahagia setiap harinya. Dan alhamdulillahnya, mereka berdua sama-sama dewasa. Makasih Tuhan, semoga dia jodohku selamanya. Ya, begitulah hubungan gue sama dia sih alhamdulillah baik-baik aja. Gue juga ikut senang dengan keadaan dia yang makin hari makin ceria. Mungkin belum terbiasa aja. Caca juga orangnya dewasa, paham membagi waktu, mana buat gue dan mana buat keluarganya. Dan gue juga bisa memaklumi itu. Gue juga apa adanya, gak banyak menuntut waktunya. Hidup dia bukan cuma buat gue. Dia punya keluarga, sahabat, dan mungkin asik dengan hobinya. Selama itu baik buat dia dan tidak merusak hubungan gue sama dia, ya bagi gue tidak ada masalah. Hanya saja, untuk sekarang dan kedepannya, mungkin gue akan lebih bersikap kalem, dingin, dan fokus memperbaiki diri. Aku juga nggak tahu kenapa gue bisa berubah seperti ini. Dan perkataan terakhir dia sama gue di malam itu ya memang inilah kenyataannya. Gue juga tidak tahu kenapa gue bisa berubah dari sikap gue yang dulu. Ternyata dia lebih tahu gue daripada diri gue sendiri. Aku tidak bertanya banyak tentang dia, background dia, masa lalu dia sama Caca. Meskipun aku berhak untuk tahu, tapi sebenarnya gue juga tidak peduli. Selama dia mau berubah menjadi lebih baik ya tidak masalah. Gak tahu, marah, sedih, bahagia juga tidak. Benci aja gue sama keadaan. Tapi inilah yang terjadi. Tapi jujur, gue juga mau serius sama Caca. Berharap inilah yang terakhir buat aku. Aku juga sayang sama dia. Dan selama ada kehadiran dia di kehidupannya, perasaan Caca sama gue tidak pernah berubah. Justru makin bertambah. Dia tetap menjadi Caca yang aku kenal. Caca yang manja dan sayang sama aku. Kalau kamu mau serius sama anak orang, pastikan kerja yang keras sama punya jaminan hidup. Anak orang yang akan kamu nikahi itu dilahirkan bukan untuk hidup sengsara. Kata-kata itu memang benar, tapi terkesan menyakiti hati laki-laki. Nah, meskipun Bapak punya segalanya buat kamu, mampu berikan apapun yang kamu mau, tapi spesial pun Papa tidak akan kasih buat kamu. Selama kamu tidak mau berusaha sendiri, semua ini bukan milikmu. Ini semua milik Papa dan mamahmu. Kalau kamu mau pakai, pakailah, nikmatilah. Tapi ingat, ini semua bukan milikmu. Ini milik kami. Belajarlah mandiri, berdiri di atas kakimu sendiri. Maaf, bukannya Papa tega. Papa tidak sedang mengajarkanmu menjadi pribadi yang manja. Kamu seorang laki-laki. Papa hanya mengajarkanmu untuk tidak bergantung sama orang tua. Jadi, jika nanti Papa dan Mama udah nggak ada, anak istrimu tidak hidup sengsara karena kamu sudah punya ilmu untuk hidup tidak berketergantungan. Meskipun nanti yang kamu punya tidaklah seberapa, tapi disitulah ada letak rasa bangga karena yang kamu punya itu hasil keringatmu sendiri, bukan dari orang tua. Mudah-mudahan kamu paham maksud Papa, nak. Sejatinya, orang tua mana yang rela anaknya hidup sengsara, tapi alangkah ruginya orang tua yang melihat anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, benar. Apa yang dikatakannya itu benar. Itulah mengapa aku sama sekali tidak merasa bangga menjadi anak orang yang punya segalanya. Karena pada dasarnya, warisan terbaik bukanlah harta, tapi ilmu dan pengalaman. Kata-katanya memang pahit, tapi aku tahu itu kebaikan. Dia hanya menguji mentalku untuk menjadi laki-laki tangguh di masa depan. Meskipun semua ini juga pada dasarnya tetap akan diberikan untukku. Tapi aku tidak berharap apapun selain dari keringatku sendiri. Caca, yang sabar ya. Aku usahakan dulu buat semuanya. Tetaplah jadi penyemangat buat kakak. Kasihku, dengarkan hatiku.
Lapor komandan. Kangen. Udah, itu aja. Makasih. Kasihku, namamu adalah rumah, tempat cintaku.